Baswedan itu seorang pejuang kemerdekaan? Silahkan baca ini ya. Jadi saya nggak ngada-ngada, by data semuanya ya. Percaya Bu, kakeknya Anies Baswedan itu seorang pahlawan, Abdurrahman Rashid Baswedan. Dia merupakan anggota BPUPKI, juga Wakil Menteri Penerangan. Cuman, kenapa ya cucunya kok tidak berperilaku seperti pahlawan, malah berperilaku seperti pecundang? Masih ingat Pilkada DKI? Masih ingat? Harusnya seorang Anies Baswedan malu dong mendapatkan jabatan dengan melakukan politisasi agama, mendapatkan jabatan dengan menggunakan para anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong, seperti orang-orang HTI, EPI, PKS, MUI, Rizik dan pendukungnya, Bahar dan pendukungnya, Felix dan pendukungnya, PA 212 lah. Itu mereka semua para anjing-anjing politik. Kenapa Anies Baswedan ingin mendapatkan jabatan malah bertindak sebagai pecundang? Kenapa Anies Baswedan sebagai cucunya pahlawan membiarkan keluarga Ahok dihancurkan oleh para pendukungnya, dihina oleh para pendukung Anies Baswedan, bahkan dipaksakan dipenjarakan Ahok ini oleh para pendukung Anies Baswedan? Masih lupa Bu? Mereka yang sudah menistakan Ahok sudah pada kena karma. Ustadz Arifin mati, Ustadz Maher mati, Ustadz Teguh Zulkarnain mati, Ratna Sarumpait di penjara, Rizik Syihab di penjara, Bahar Smith di penjara. Nah sekarang Anies Baswedan tinggal tunggu waktunya dia akan kena karma. Itu pasti. Dia tidak akan pernah jadi apa-apa karena tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Harusnya kalau anak atau cucu pahlawan, kelakuannya kayak pahlawan dong. Jangan kayak pecundang. Malu dong, malu dong. Apalagi sekarang mau nyapres melakukan strategi yang sama, na'udzubillah. Kalau yang komentar-komentar kasar-kasar ya santuy aja lah, pemilu masih lama kok. Saya hanya memberikan informasi, semuanya terserah Anda, tidak ada pemaksaan, gak usah ngegas. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu adalah cerminan kepribadian kita. Kalau kita seorang yang santun, tulisannya juga santuy. Gak usah marah-marah, gak usah kasar-kasar. Aduh, apa yang kita tulis itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ya. Kalau kita berkata kasar, itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Santai aja lah, ini hanya sekedar informasi bahwa insya Allah 2024 Anies Presiden. Amin ya Rabbal Alamin. Oh sudah tobat ya Bu. Biasanya kan para pendukung Anies Baswedan yang suka teriak kopar, kafir, munafik, musyrik, neraka jahanam. Sampai kita debat pun disuruh syahadat bro, aduh ampun. Saya sampai geleng-geleng kepala. Yang suka teriak bunuh Ahok, penjarakan Ahok, itu siapa Bu? Itu pendukung Anies Baswedan Bu, teman-temannya Ibu. Bahkan sampai mengatakan Jokowi PKI, Jokowi antek Cina, Jokowi raja hutang. Itu siapa Bu? Itu teman-teman Ibu, para pendukung Anies Baswedan.
Masa Anies Baswedan mau jadi presiden, ngatur akhlak pendukungnya aja gak sanggup, apalagi ngurus rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Itu yang suka tutup gereja itu siapa? Yang bakar gereja itu siapa? Yang suka menolak pendirian gereja itu siapa? Itu kan pendukung Anies Baswedan, temannya ibu. Yang suka demo berjilid-jilid itu siapa? 2019 ganti presiden, 2019 ganti presiden, padahal kampanye masih jauh. Itu siapa? Itu teman-teman ibu, pendukungnya Anies Baswedan. Yang teriak Jokowi itu ijazahnya palsu. Yang sekarang itu orang tua angkat, Jokowi itu keturunan PKI, itu siapa? Itu temannya ibu, Bu. Pendukung Anies Baswedan. Yang teriak-teriak selamat murtad, selamat murtad. Itu juga kan temannya ibu, pendukungnya Anies Baswedan. Ustadz Abdul Somad itu kan pendukungnya Anies Baswedan. Jadi yang tidak berakhlak itu siapa? Ya pendukung Anies Baswedan. Jadi tolong kepada Anies Baswedan, nggak usah jadi nyapres. Ngurus pendukung aja nggak becus, apalagi ngurus negara. Ya. Dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? 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 Belum. 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 Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dia bilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Orang yang tidak mengakui Sumpah Pemuda, kira-kira itu dinamakan apa, Bu? Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Orang yang tidak mengakui Sumpah Pemuda, kebangkitan nasional, pantasnya disebut apa? Tinggal pilih, pecundang atau pengkhianat negara. Pecundang atau pengkhianat negara. Dua-duanya bagus. Dan apakah Anies Baswedan yang tidak mempercayai Sumpah Pemuda, tidak mempercayai kebangkitan nasional, pantas jadi calon presiden Indonesia? Pantas enggak, Bu? Pantas enggak, Pak? Pantas enggak pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Enggak pantas.
Yang jadi presiden Indonesia harus yang Indonesianya banget. Yang Indonesia banget, yang kebangetan Indonesianya. Anies Baswedan haram jadi presiden Indonesia. Dia tidak mempercayai Sumpah Pemuda, dia tidak mempercayai Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan dia benci dengan Soekarno. Kenapa? Monas tidak diurus. Planetarium tidak diurus. Pokoknya hal-hal yang berbau Soekarno dia anti. Orang kayak gini pantas nggak jadi calon presiden Indonesia? Nggak pantas. Nggak pantas. Meskipun dia cucu pahlawan, kalau pengkhianat, kalau pecundang, nggak pantas. Dan itu termaktub dalam UUD 1945. Pengkhianat, pecundang tidak boleh nyalon presiden. Tolong ini ke KPU, sampaikan. Pengkhianat tidak boleh jadi presiden. Pecundang tidak boleh jadi presiden. Yang harus jadi presiden yang Indonesianya kebangetan, yang kebangetan Indonesianya, yang ngerti Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Siapa? Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.